Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 36 dan ayat 37. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kalian mengikuti sesuatu tanpa ada ilmunya. Jangan ikut-ikutan. Ada lagi rame membuli seseorang di media sosial, ikut-ikutan komentar, ikut-ikutan nge-like, ikut-ikutan nge-repost. Itu nggak boleh. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya penglihatan, pendengaran dan hati kullu ulaika semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mulut berbohong. Telinga aja dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang mereka dengar. Mata aja dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang kita lihat. Hati aja yang baru mikirin, jelek banget jilbabnya ibu itu. Nah, hati aja yang baru ngedumel itu udah dimintai pertanggungjawabannya. Apalagi mulut kalau sudah berbohong, sudah memfitnah, sudah menggibah, utamanya berbohong. Jangan sampai kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Shadaqallahul adzim. Terima kasih Ustaz Syam, luar biasa. Berikan aplaus dulu buat Ustaz Syam. Ada banyak orang tidak sadar, sebenarnya kita lagi diberikan oleh Allah penyuci. Penyuci yang luar biasa itu yakni bulan suci Ramadan. Ramadan artinya panas, yang arti panas yang sangat menyengat. Saking menyengatnya menghapuskan dosa-dosa kita. Kajian kita kali ini, bagaimana cara mendapatkan ampunan dosa 2 tahun dari Allah. Pertanyaan ini menarik. Karena ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, apa maksud diampuni dosa 2 tahun? 1 tahun yang lalu diampuni dan dosa 1 tahun yang akan diampuni, yang akan datang diampuni. Maksudnya adalah dosa-dosa yang lalu diampuni, yang sudah dilakukan. Dan dosa yang akan datang kata Nabi diampuni. Kenapa? Terhalang untuk melakukan dosa. Setiap akan melakukan dosa ada saja alangannya. Itu pertanda kita sudah diampuni. Mungkin kita bertanya, loh aku tadi mau berbuat dosa tapi lupa. Mau bergosip lewat handphone, pulsanya habis. Itu apa artinya? Dosamu lagi diampuni, engkau lagi dijaga oleh Allah. Maka salah satu amalan penghapus dosa 2 tahun itu adalah amalan puasa. Ingat, puasa itu untukku kata Allah. Dan aku sendiri yang membalasnya. Tapi makna puasa itu luar biasa. Ada amalan ibadah yang penghapusan dosa itu. Karena kita mendapatkan plus kemuliaannya, tambahan kemuliaan. Ingat, Allah Maha Pengampun. Ketika manusia sudah sadar akan dosanya, sudah mengakui atas kesalahannya, takut akan dosanya, takut akan siksa, itu sudah pertanda, tanda-tanda orang itu sudah mendapatkan hidayah ampunan dari Allah. Tapi yang dikhawatirkan, jikalau kita berdosa, orang berbuat maksiat, tapi dia menampakkan, membanggakan, menceritakan, mana mungkin Allah bisa mengampuni dosamu? Makanya, belajarlah dari bulan suci Ramadan
bulan ampunan dari Allah, bulan di mana mendapatkan kemuliaan luar biasa, lelah, letih, kecapean, sakit, itu pun menjadi pengguguran dosa buat kita. Ayo, semangat berpuasa, angkat diri kita, yakin Allah menyayangi kita karena Allah lebih besar ampunannya daripada kemurkaannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tepuk tangannya mana? Iya. Wah, semangat saja semakin semangat nih Pak Ustadz Iya, jadi puasanya. jangan-jangan mengatakan Allah lagi marah. Betul. Yang dikhawatirkan ketika orang berputus asa dari rahmat kasih sayang Allah. Oh, Itu nggak boleh. Jadi puasa ini untuk Allah, Allah sendiri yang menilai luar biasa nih. Kalau gitu langsung aja nih kita angkat hikmah dari pertemuan kita hari ini. Silakan sedikit dari Ustaz Syam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tadi di ayat yang kedua 36 dan 37 di ayat kedua wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula, dan janganlah kalian berlaku sombong di atas muka bumi ini ketika kita melakukan kebohongan, ketika kita melakukan sesuatu untuk berbohong hanya demi mencapai kekuasaan. Itulah yang disebutkan oleh Allah, enggak usahlah berbohong sampai mendapatkan kekuasaan. Karena apa? Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Sekuat apapun engkau berjalan, engkau tidak dapat menembus bumi, dan setinggi apapun engkau melompat, engkau tidak mampu menembus yang namanya langit. Shadaqallahul adzim. Begitu banyak orang yang berpuasa, namun bagi Allah tiada artinya karena dia tidak bisa menahan kejahatan lisannya salah satunya. Lihat, bagi orang-orang yang senantiasa berbohong, ketika berbohong sekali maka akan terus berusaha berbohong dan berbohong lagi untuk menutupi kebohongan yang lalu. Dan sepandai-pandai orang yang berbohong, maka pasti kebohongan itu akan terbongkar juga. Kenapa harus berbohong? Nanti kalian dan kita dan saya akan menyakiti banyak orang ketika berbohong. Dan orang-orang tidak akan lagi mudah percaya terhadapmu. Dan ingat, ciri dari orang-orang yang berbohong adalah salah satu dari ciri orang yang munafik. Mudah-mudahan terhindar dari sifat yang seperti itu, insya Allah. Menarik sekali karena kita berada di bulan suci Ramadan, bulan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, Ramadan itu hanya untuk umat Nabi Muhammad. Kenapa kita tidak mengambil manfaat dari Ramadan ini? Apalagi Ramadan ini, ingat, ada ibadah yang luar biasa. Jangan perlihatkan keletihan. Bayangkan Nabi Isa alaihissalam memberikan minyak di bibir beliau supaya apa? Orang tidak tahu kalau beliau lagi puasa. Jadi tidak usah terlalu ditampakkan. Nggak boleh, harus semangat. Kenapa? Karena ketika kita bersemangat, senang dalam al-ibadah, kata Allah, akan kuberikan lagi Ramadan tahun depan. Amin. Jadi kalau mau dikasih lagi ibadah, maka senanglah dengan ibadah sekarang. Jangan mengeluh. Ingat ya, tidak mungkin Allah memberikan tugas buat kita kalau kita tidak mampu menjalaninya. Makanya siapapun ini anggota band, jangan mengeluh. Ayo semangat. Termasuk, kenapa? Jangan, aduh kita lagi puasa, mau perform, semangat. Alhamdulillah kan? Iya, semuanya termasuk yang di rumah. Nih anak-anak yang sudah siap-siap berbuka. Ya selamat ya, mudah-mudahan puasanya full nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Baru saja kita mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Maulana, Ustadz Zaki dan juga Ustadz Syam. Mudah-mudahan semua yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan jadi pelajaran buat kita semua. Masya Allah luar biasa. Buat jamaah yang di rumah jangan lupa saksikan terus ya kisah jelang berbuka bersama Islam itu indah setiap hari selama bulan Ramadan hanya di Trans TV. Dan sebelum kita akhir perjumpaan kita akan melihat penampilan dari band Armada. Pulang malu tak pulang rindu. Tepuk tangannya dulu dong untuk Armada.